Sultan Murad III, pemberantas minuman keras. Sultan Murad III adalah Sultan Turki Utsmani sejak tahun 1574 hingga kematiannya. Beliau adalah putra sulung Sultan Selim II dan Nurbanu. Pemerintahan Sultan Murad III ditandai dengan perang melawan Persia dan Austria, beserta penurunan dan pembusukan institusi Utsmani. Sultan Murad III naik tahta setelah ayahnya meninggal. Ia memiliki kepedulian pada masalah-masalah keilmuan, sastra, dan syair. Beliau menguasai 3 bahasa sekaligus, yaitu Arab, Persia, dan Turki. Ia pun banyak mempelajari ilmu tasawuf, terkenal takwa, dan perhatian terhadap ulama. Pekerjaan pertama yang ia lakukan adalah mengeluarkan perintah agar semua bentuk minuman keras dilarang, setelah sebelumnya kebiasaan ini merebak luas di masyarakat, apalagi di kalangan militer Utsmani, terutama pada pasukan elitnya. Larangan ini membuat pasukan elit Utsmani terusik dan memaksa agar larangan itu dicabut. Hal ini menunjukkan bahwa tanda-tanda kelemahan telah muncul dalam pemerintahan Utsmani, di mana seorang sultan tidak mampu memberlakukan larangan minuman keras dan tidak mampu menerapkan syariat Islam di tengah rakyatnya. Selain juga menunjukkan adanya penyimpangan di kalangan elit tentara akan ajaran Islam yang murni. Mereka telah menyimpang dari nilai-nilai Islam serta jauh dari cinta jihad dan kerinduan mati syahid. Sultan Murad III berusaha menjalankan kebijakan yang digariskan oleh ayahnya. Di zamannya ia melakukan perang di beberapa tempat berbeda. Pada tahun 982 Hijriah atau 1574 Masehi, Raja Polska Henry de Palo melarikan diri ke Prancis. Maka Sultan Utsmani memberikan petunjuk pada tokoh-tokoh Polska untuk memilih penguasa Transilvania untuk menjadi Raja Polska. Jadilah Polska berada di bawah pemerintahan Utsmani pada 983 Hijriah atau 1575 Masehi. Sultan Murad III juga memperbarui hak-hak Prancis dan Hungaria, serta menambah hak-hak baru konsulat dan perdagangan mereka dengan ditambahkannya beberapa klausul yang menguntungkan. Yang terpenting di antaranya, Duta Besar Prancis akan mendapatkan posisi lebih utama dari duta-duta besar negara lain. Banyak duta besar yang menemui Sultan untuk melakukan kesepakatan bisnis yang nantinya akan menjadi sarana ampuh untuk melakukan intervensi dalam masalah-masalah internal pemerintahan Utsmani. Pada masa pemerintahan Sultan Murad III, Ratu Isabella dari Inggris mendapatkan hak-hak khusus bagi para pelaku bisnis dari negerinya. Mulai saat itu kapal-kapal Inggris berdatangan dengan membawa bendera Inggris dan masuk ke pelabuhan Utsmani. Pada 985 Hijriah atau 1577 Masehi, akibat krisis yang terjadi di negeri Persia dan meninggalnya Tahsamab, pemerintah Utsmani mengirimkan ekspedisi militer yang memungkinkan Daulah Utsmania memetik kemenangan yang gemilang di negeri Kaukas. Pasukan Utsmani menaklukkan Taples dan Kirgistan. Setelah itu pasukan Utsmani mampu menguasai Azerbaijan, Georgia, Sairawan, dan Luzastan. Tatkala Shah Al-Kabir menjadi penguasa Persia,
Ia berusaha untuk membuat perjanjian dengan pemerintahan Utsmani. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa ia akan menyerahkan semua wilayah yang kini berada di tangan Utsmani menjadi wilayah kekuasaan mereka. Tak lama setelah itu, Perdana Menteri Muhammad Pasha al-Sukli dibunuh akibat kecerobohan Sultan yang terpengaruh oleh rumor-rumor yang dihembuskan diplomat asing. Mereka merasa tidak nyaman dengan adanya seorang pembantu Sultan yang memiliki kemampuan luar biasa, istiqomah, dan berada di jalan yang lurus. Tak ayal kematian Pasha menjadi pukulan yang sangat hebat dan mengguncangkan pemerintahan Utsmani. Muncullah pembangkangan dari beberapa kelompok tentara dan pemerintah tidak berhasil meredam pemberontakan tersebut. Akibat krisis dan pemberontakan dalam negeri, Polandia melepaskan diri dari pemerintahan Utsmani dan memaksa Utsmani terlibat perang dengan mereka. Sultan Murad III meninggal pada 16 Januari 1595 Masehi dan usia mendekati 49 tahun. Ia dikuburkan di halaman depan Masjid Hagia Sophia.